Penjual sayur mayur di Pasar Buton Balikpapan ini harus sesering mungkin menyiram dagangannya. Itu dilakukan agar sayur mayur tersebut tidak cepat layu akibat cuaca yang sangat panas. Pedagang menyebut harga sayur mayur melonjak hingga Rp3.000 per ikat. Ini terjadi akibat harga di tingkat petani yang lebih dulu meningkat. Meski terjadi kenaikan harga, namun penjualannya diakui tidak banyak berkurang. Yang ada kenaikan ini untuk apa aja nih Bu tadi? Kacang. Ya, Ini tadi disuruh jual 25. pare ya. Ini 15 kecil-kecil, biasanya ini gede nih. Oke. Ini kecil-kecil 15.000. Ini disuruh jual 18, sawi 15. Ada kenaikan berkisar berapa ribu rupiah dari sebelumnya Bu? Sampai 2.000, 3.000. Pembelian hari-hari itu tingkat pembeliannya gimana? Masih tetap ramai seperti biasa? Kalau di sini seperti Masih biasa. tetap ya ramai ya. Biasa aja kalau di sini. Oke. Kalau kena bicara 15 Bu. Petani sayur mayur di kilometer 12 Karangjoang Balikpapan mengakui kemarau menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan air. Akibatnya tanaman mereka banyak yang mati. Itulah yang menyebabkan harga sayur mayur melonjak. Jagung, iya. Mau tahun baru. Tanaman yang ada kami rawat semaksimal mungkin sesuai kapasitas air yang ada. 2 kolam saya sudah kering. Tinggal ada 2 kolam yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, itu khusus untuk mencukupi kebutuhan air tanaman yang sudah tertanam. Oke. Nah, Bisa dikategorikan gagal panen nggak sih Pak sebenarnya Pak? sebagian iya. Oke. Sebagian petani-petani yang memang tidak punya sumber air, bisa kita lihat di pasaran, hampir seluruh harga sayuran itu naiknya luar biasa. Mengatasi persoalan air, petani meminta bantuan kepada pemerintah kota. Itu dimaksudkan agar mereka tetap bisa menyiram tanamannya dan tidak mengalami gagal panen. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Nggak boleh berebut ya. Stop lagi di sini, dengar lagi arahannya. Kota Balikpapan kini mewaspadai ancaman demam berdarah denggi atau DBD. Kewaspadaan ditingkatkan karena hingga Oktober 2023 terdapat 6 kematian akibat DBD. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti menyatakan, pasien DBD yang ditangani hingga saat ini sudah mencapai 1.650 orang. Pasien tersebut berasal dari 6 kecamatan dengan jumlah terbanyak yakni Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah. Untuk menekan penyebarannya, Pemkot Balikpapan dalam waktu dekat akan memberlakukan vaksin DBD dengan sasaran anak usia 6 hingga 14 tahun. Disebutkannya penyebab lonjakan pasien DBD ini akibat kelalaian menjaga kebersihan lingkungan. Jadi sampai bulan Oktober kasus di Kota Balikpapan ini sekitar 1.650-an ya. Masalah kasusnya dengan 4 kematian. Kasus ini tersebar di 6 kecamatan di Kota Balikpapan dan yang tertinggi kita temukan di utara dan juga ada kenaikan di Kecamatan Balikpapan Tengah. Pemerintah sendiri apakah nantinya akan ada vaksin DBD Bu? Ya, benar sekali. Jadi berbagai upaya kita lakukan di Balikpapan, akan coba upaya menerapkan vaksin demam berdarah denggi yang merupakan proyek percontohan dari Dinkes Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan,
mengubur kaleng dan wadah lain yang berpotensi menjadi sarang bagi nyamuk Aedes berkembang biak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Isi makan ayo Ibu. Ya. Tangan kanan memegang canting dan tangan kiri memegang kain bermotif. Itulah yang dilakukan pelajar SMP Fastabikul Khairat saat belajar membatik di ruang perpustakaan sekolah. Atikna Batik yang memberi pengetahuan kepada pelajar menyatakan, kegiatan tersebut untuk memeriahkan Hari Batik tahun 2023. Tujuannya untuk mengenalkan motif batik Kaltim sekaligus membangkitkan gairah dan cinta batik. Ini kami di sini dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023. Kami membersamai anak-anak di SMP Fastabikul Khairat untuk membatik bersama. Jadi kami mengangkat budaya dan kearifan lokal untuk kita gaungkan anak-anak supaya cinta batik dan bangga memakai batik. Metodenya seperti apa, Bu? Metodenya kami mengajarkan pembelajaran ke dalam kurikulum mereka bahwa di batik itu sendiri ada nilai-nilai budaya yang harus diapresiasi dan nilai budaya memang yang harus mereka kembangkan itu berkaitan dengan kehidupan mereka di alam sekitar. Pihak sekolah memberi dukungan pelatihan batik ini karena dinilai sebagai interaksi budaya kepada generasi muda. Mereka cukup bangga karena batik sudah diakui sebagai khasanah dan budaya bangsa Indonesia. Aman ya? Iya. Budaya, Pak. Oke. Ini merupakan kegiatan program dari sekolah, program khususnya yaitu program dari perpustakaan. Ini program termasuk literasi budaya. Jadi kita harapkan anak-anak kita dapat mewariskan budaya kita yang di mana budaya ini sudah diakui UNESCO. Dia dapat mewariskan, dia dapat melestarikan, dengan kondisi melestarikan dan mereka mempunyai jiwa yang rasa memiliki. Bagi pelajar, kegiatan ini sangat bermanfaat. Mereka kini mengetahui teknik membatik agar menghasilkan batik yang indah. Mereka menyukai batik karena warnanya beragam dan indah. Kelas 5. Apa sih yang suka nggak kamunya deh? Apa yang buat kamu tersuka? Nggak tahu, kayak motifnya bagus aja. Saya beda dari yang lain. Terus? Apa menariknya di saat mencanting itu apa yang paling menarik menurutmu? Mungkin warna-warninya atau rupa-rupa gambarnya, motifnya itu. Warnanya sama motif-motifnya sih. Itu unik ya? Iya, unik. Melihat hasil karya para pelajar, tidak ada salahnya jika mereka meminta agar kegiatan membatik dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Ini dinilai penting agar kelak mereka pun bisa membagikan pengetahuannya kepada orang lain. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.